Serangkaian kejadian aneh mulai muncul di kota kecil yang tenang ini. Barang-barang pribadi wanita menghilang, saksi bingung, dan tidak ada satupun petunjuk yang jelas. Hingga akhirnya sebuah detail kecil membuka kebenaran, yang bahkan para penyidik sendiri sulit untuk percaya bahwa dia adalah pelakunya. Sebuah kehidupan ganda yang selama ini ia sembunyikan, akhirnya perlahan mulai terungkap. Pria ini bernama David William. Dia adalah seorang perwira angkatan udara di Trenton, Kanada. Saat itu, David sedang bersiap untuk pergi bekerja. Namun sebelum berangkat, dia menemui istrinya terlebih dahulu yang bernama Lisa sambil sarapan bersama. Adegan berganti memperlihatkan aktivitas di sebuah pangkalan udara Trenton. Tidak berselang lama, David pun tiba di lokasi dan bertemu dengan para prajurit lainnya. David merupakan seorang pimpinan yang bisa dikatakan peduli terhadap semua anggotanya. Hal itu ditunjukkan saat baru tiba, dia langsung menanyakan kabar dari mereka. Tidak jarang dia juga menanyakan kabar anggota keluarga prajurit-prajuritnya. Diketahui David baru saja diangkat menjadi seorang perwira karena kinerja dan prestasinya yang luar biasa. Dia pernah menerbangkan seorang gubernur, Perdana Menteri, bahkan Ratu Elizabeth pada masa itu. Selain itu, dia juga pernah memimpin pasukan rahasia untuk berperang melawan Afghanistan. Para petinggi militer di sana mengucapkan selamat atas pencapaian David. Congratulations, Russ. I know you'll have my back. You're born for this job. Thanks. Di tempat lain, Lisa yang merupakan seorang direktur organisasi jantung dan stroke sedang melangsungkan sebuah acara di kantornya. Di sana dia berpidato kepada orang-orang yang hadir saat itu. Secara kebetulan David juga datang dan Lisa memperkenalkannya, serta memamerkan jabatan baru suaminya. Colonel Russell Williams, husband, Air Force Base Trenton. Di perjalanan pulang menuju rumah, mereka berbincang mengenai tempat tinggal. Lisa menginginkan pindah dari rumahnya saat ini dan menempati rumah dinas yang sudah disediakan, karena komplek yang mereka tinggali saat ini rawan dibobol oleh perampok. Namun David menolak dengan alasan bahwa mereka juga membutuhkan privasi. Lagi pula jarak ke pangkalan Trenton tidak jauh, jadi kita nggak harus pindah. Setiap pagi David rajin berolahraga mengelilingi komplek. Dia dikenal baik oleh tetangga-tetangganya. Selain ramah, dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tentu mereka merasa aman karena di komplek tersebut ada seorang perwira yang tinggal. Adegan kemudian berpindah di kantor polisi. Kita diperlihatkan dengan seorang detektif wanita bernama Dobson. Dobson saat itu lagi dipanggil oleh atasannya. Di sana atasannya memperkenalkan detektif baru yang bernama Nick. Nick diminta untuk membantu mengusut kasus pembobolan rumah yang berada di komplek Tweed. Jadi komplek Tweed ini komplek tempat tinggalnya Kolonel David. Dobson merasa heran. Si pelaku masuk ke dalam rumah, tapi tidak ada barang-barang yang hilang. Menurut cerita dari ayah korban, saat dia tiba di rumah, dia masih sempat melihat si pelaku kabur lewat pintu belakang. Dia tidak tahu pasti ciri-cirinya. Yang jelas si pelaku tampak lebih tinggi. Korbannya bernama Claire. Dia bersaksi sambil malu-malu bahwa yang hilang adalah pakaian pribadinya. Pakaian pribadi di sini saya artikan CD. Dua detektif itu mengambil sidik jari dari lemari Claire. It's at the beach. What else is missing? So embarrassing. Let's get forensics in here. They're gone. My underwear. David diundang makan di kediaman Tuan Lloyd yang merupakan tetangganya sendiri, sekaligus merayakan karena David tidak jadi pindah ke rumah dinas. Mereka ingin dia tetap berada di komplek ini. Malam harinya di kantor polisi, Dobson memberitahu Nick bahwa kasus serupa sering terjadi berulang kali. Namun yang jadi kendala, karena para korban malu-malu untuk melaporkannya. Nick berasumsi mungkin saja si pelaku adalah orang terdekat atau bahkan satu komplek dengan para korban, sehingga bisa dengan mudah masuk rumah mereka. No one gets hurt and they're just too embarrassed. And no one's been reporting it because... You're probably right.
willing to get close to his victims. Di tempat yang berbeda, di kegelapan terlihat si pelaku sedang melihat gambar denah lokasi. Sepertinya dia akan melancarkan aksinya terhadap seorang wanita yang baru saja tiba di rumahnya. Di dalam rumah, wanita tersebut merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dia lantas memeriksanya. Somebody here? Sontak dia panik saat melihat lemari pakaian dalamnya keadaan berantakan. Beberapa barang pribadinya pun dinyatakan hilang. Dia mengira bahwa yang melakukan semua ini adalah pacarnya. Setelah ditanyakan kepada si doi, ternyata pacarnya tidak mengambil. But my stuff was in the drawer. Should I call the police? I got goosebumps. I think I'm gonna go get Harv. Pria misterius itu keluar dari lemari besar setelah si wanita mencari bantuan. Dan ketika kembali, dia mendapati tulisan di layar laptopnya. Kesimpulannya, jangan sampai melapor ke polisi. Somebody was in here. Oh my god. Setiap barang yang diambil selalu didata oleh si pelaku untuk dijadikan sebuah trofi. Seperti contoh, CD-nya berapa buah, bra-nya berapa buah, dan yang lebih anehnya, dia memiliki foto si korban. Jadi emang sepertinya sudah direncanakan. Dan inilah dia, pelaku yang selama ini meresahkan, yakni Kolonel David Russell William. Kini terjawab sudah kenapa dia tidak ingin pindah dari komplek Tweed. Selain korban-korbannya dari komplek itu, dia juga tahu denah lokasi mereka masing-masing. Kapan targetnya pulang, tinggal dengan siapa, dan itu juga alasan David selalu jogging karena sedang mencari target-target berikutnya. Pagi harinya, sudah banyak polisi yang datang di rumah korban tadi malam. Para polisi masih menyelidiki kasus ini. Anggapannya masih sepele, bukan kayak perampokan besar. Di pangkalan Trenton, Perdana Menteri memberikan sambutan kepada sang kolonel di acara pelantikannya. Setelahnya, David dan Lisa bertemu dengan Nova Catherine, yakni kepala kepolisian di wilayah Kanada. Dia juga diberi ucapan selamat oleh anggotanya yang bernama Kopral Mary. Sedikit terjadi perbincangan antara Kopral Mary dan David. Kopral Mary sangat mengagumi sosok kepemimpinan dan kerja keras sang kolonel. Just let me know. Oh, sir, I'm not a professional. Maybe you could help me with a lesson. Sesampainya di rumah, David memberitahu sang istri bahwa file-filenya tertinggal di pangkalan. Dia harus segera kembali mengambilnya, karena itu merupakan berkas yang sangat penting. Maggie Neston has been stolen. This is his area of operation in the Tweed area where they admit the car coming down a long driveway. Merasa para polisi tidak bisa menemukan kejahatannya, David pun akhirnya kembali beraksi. Dia mengintai seorang wanita bernama Mercy. Dan di saat Mercy sedang mandi, dia berusaha membuka pintu kamar mandinya untuk melakukan aksi yang lebih jahat selain mengambil pakaian dalam. Tapi karena pintu kamar mandi terkunci, dia lebih milih mengambil pakaian dalam lalu memainkannya di depan cermin. Setelah melakukan aksi anehnya, David pergi dengan membawa pakaian pribadi milik Mercy. Namun ada satu hal yang dia lupa, yaitu membersihkan jejak sepatunya yang masih membekas di lantai. Kemudian para penyidik mengambil foto jejak sepatu itu di keesokan harinya untuk diselidiki lebih lanjut. Dari hasil olah TKP, para petugas menemukan bahwa si pelaku selalu meninggalkan sebuah pesan aneh di laptop milik korbannya. Tentu saja hal itu membuat Mercy sangat ketakutan. Para polisi berjanji akan segera menangkap pelakunya. Thank you. Just ordered a public notice posted. Getting more of a sense of this creep. Let me know anything else you need. Setelah Nova melihat langsung kejadian ini, akhirnya dia memutuskan untuk memberi pengumuman kepada publik agar masyarakat selalu waspada dan mengunci pintu rumah mereka masing-masing. Setelahnya, David pun membuka laptop dan mempelajari data-data Kopral Mary. Sepertinya, dia akan menargetkan Kopral Mary sebagai calon korban berikutnya. Namun sebelum itu, target malam ini adalah seorang ibu muda bernama Linda. Suaminya sedang kerja di luar kota. Saat itu Linda sedang menidurkan anaknya. Ketika anaknya tertidur, Linda pun ikut tidur. Tiba-tiba dari arah belakang, David menghampiri dan langsung melancarkan aksinya. David mengancam jangan sampai Linda menoleh ke arahnya jika tidak ingin dihabisi.
yang pada awalnya dia hanya melakukan pencurian terhadap pakaian pribadi korban-korbannya. Namun seiring berjalannya waktu, merasa pihak kepolisian tidak bisa menangkapnya. Kebiasaan ini berkembang menjadi tindakan yang lebih dari itu. Bahkan dia berani merekam langsung di tempat kejadian. Namun sampai saat ini belum ada korban jiwa. David memerintahkan Linda untuk berhitung 1-200. Lalu dia perlahan pergi dari rumah Linda. You can start counting now. Atas kejadian yang dialaminya, Linda melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dobson dan Nick menanyakan tentang ciri-ciri si pelaku. Linda menjawab bahwa dirinya dalam keadaan mata tertutup, jadi tidak tahu. Yang jelas si pelaku tidak memiliki janggut. Dia juga heran kenapa si pelaku tahu namanya. He was taking the photos. Did he talk about that? He knew my name. No beard. How long was his beard? Kini target David yaitu Kopral Mary. Seperti biasa, dia mempelajari denah lokasi rumahnya. Tapi sialnya saat itu Kopral Mary baru saja tiba dengan pacarnya, dan dia memutuskan untuk mencari target lain, yaitu seorang wanita yang bernama Jody Levin. Singkat waktu, David pun tiba di rumah Jody, dan dia kembali berhasil melancarkan aksinya. Terlihat Jody sedang diinterogasi oleh Dobson. Jody juga mendapat perlakuan yang sama dari si pelaku, seperti yang dialami Linda sebelumnya. Karena David merupakan orang yang dihormati di komplek itu, Dobson akhirnya menemui untuk menanyakan masalah ini. Di sana dia bertanya, apakah di komplek Tweed ada orang yang tampak mencurigakan? Kemudian David mengatakan kecurigaan terhadap tetangganya yang bernama Charlie. Dia bisa berprasangka seperti itu karena Charlie orangnya aneh. Yeah, there, Charlie Straw. You should check him out. Why, Colonel? Well, you know, he's different. Setelah Dobson pergi, David tampak terpesona kepada salah satu dari anak Charlie. Esok harinya di pangkalan Trenton, David berkata kepada Kopral Mary jika dirinya ingin berkunjung ke rumahnya malam ini. Namun di sini Mary menjawab kalau malam ini pacarnya sedang berada di rumahnya, jadi tidak bisa. Dia khawatir pacarnya akan cemburu. I could come to your house Tuesday night, Mark Pendrell, 23rd Squad. Sorry, Colonel. I'll be out Tuesday. Dobson dan Nick yang sedang menyelidiki Charlie menanyakan kesibukannya sebagai seorang pemburu. Dan di saat Dobson menyinggung mengenai kasus pembobolan rumah, Charlie tentu tidak terima jika dirinya dicurigai sebagai tersangka. Dia bahkan bersedia untuk diinterogasi dan dites menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Interviewing everyone, sir. Just gathering information. No, I was alone. Was someone with you? Well, the night of November 16th. Lie detector test, anything you want. 8 a.m. Thursday morning. I want to clear my name. Kini malam pun telah tiba. Kopral Mary yang baru saja datang langsung menghubungi pacarnya yang bernama Mark. Dia memberitahu bahwa dirinya akan libur selama 2 hari ke depan. Ternyata pacarnya itu tidak ada di rumah Mary. Mary berkata seperti itu, berbohong kepada David karena dia tidak mau diganggu. Setelah selesai menelpon, Mary memanggil kucingnya. Bixby. Tapi kucingnya tidak ada. Dia mencari ke seluruh ruangan, sampai akhirnya terdengarlah suara kucing Mary di ruang basement. Namun tiba-tiba Mary dikejutkan dengan keberadaan David di basement rumahnya. Ternyata David juga tahu kalau Mary sedang berbohong. Karena Mary dengan jelas melihat wajah David, tentu dia diperlakukan berbeda dengan korban lainnya dan menghabisi Mary malam itu juga. Di kantor polisi, Jody diarahkan untuk menyamakan suara si pelaku. Ada beberapa orang yang menjadi tersangka. Salah satunya adalah Charlie. Satu persatu dari mereka diperiksa. Have to get these pictures just right, and then I'll. All right, thank you. Just right, and then I'll be on my way. I have to get these pictures. Number 3, step forward. Thank you. Step back. Can I have it again, number 3? Right, then I'll be on my way. To get these pictures just right. Dan setelah mendengarkan hasilnya, Jody sangat yakin dengan suara Charlie. I'll never forget that voice. That's. Are you sure? Yes.
That's him. That's the voice. Atas kesaksiannya itu, Charlie ditahan sementara waktu untuk diinterogasi. Tentu Charlie membantah tuduhan itu. Para polisi menggeledah rumah Charlie, tapi mereka tidak menemukan barang bukti apapun. Di sana banyak tetangga Charlie yang menyaksikan saat para polisi memberi polis lain di rumahnya. Mereka tidak menyangka Charlie melakukan hal kriminal itu. Underwear and attacks women? Climbs in windows and steals some of my wife. I look like the kind of guy who climbed. Esok harinya, Mark mendatangi rumah Kopral Mary karena dia curiga pacarnya tidak bisa dihubungi. Mark memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Untungnya dia memiliki kunci serep dan berhasil masuk. Help me! Pacarnya sontak terkejut saat menemukan sang kekasih sudah dalam keadaan tidak bernyawa. We still have Charlie Straw. Ketika petugas membawa jasadnya, Nick berasumsi sepertinya si pelaku bukan orang sembarangan. Dia sangat rapih dalam melancarkan aksi-aksinya, bahkan berani menghabisi Kopral Mary, yang notabene Kopral Mary adalah seorang angkatan udara. Highly organized, disciplined. Would make sense. Or is it gonna be someone from the base? Beberapa hari kemudian, sang istri mengajak David untuk pergi berlibur. Namun David mengatakan kalau dirinya tidak bisa ikut karena banyak pekerjaan. Dengan terpaksa, istrinya pun berlibur sendirian. Look, when I get back, we'll organize. We've been under a lot of pressure. You know, I really don't deserve you. Get some sleep. I'm fine. Do a little photography. David hanya alasan. Ternyata pada malam harinya, dia melancarkan aksinya kembali di rumah Jessica, yang merupakan tetangganya berjarak sekitar 5 rumah. David membawa mobil karena agar dikira yang melakukan itu adalah orang jauh. Tapi tiba-tiba Dobson datang untuk berpatroli. David dengan cepat bersembunyi. Setelah Dobson pergi, karena merasa polisi tidak bisa menangkapnya, kejahatannya pun semakin parah. Bahkan dia sekarang berani membawa Jessica pergi. Di pagi harinya, paman Jessica datang untuk memastikan keadaannya karena dia mendapat kabar dari kantor Jessica bekerja bahwa Jessica tidak masuk dan tidak dapat dihubungi. Di sana sang paman memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban, malah menemukan tas dan handphone. Pamannya curiga ada sesuatu yang tidak beres karena Jessica tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dan benar saja, dia benar-benar kaget saat melihat bercak darah di spray milik Jessica. Tidak membutuhkan waktu lama, para polisi segera tiba di lokasi kejadian. Disinilah mereka menemukan jejak ban mobil yang melintang dan mengarah ke rumah Jessica. Nova Catherine meminta Dobson untuk melepaskan Charlie, karena di sini jelas setelah Charlie ditahan, tapi masih ada korban lain. Artinya Charlie tidak terbukti bersalah, dan selanjutnya mereka fokus pada pencarian Jessica. This is our guy, and it looks like it is. Okay, well, It was secure, everything was fine. and let's get molds of all this. And Charlie Straw is. Nova Catherine berencana meminta bantuan militer pada David untuk mencari Jessica. Tentu dengan senang hati, dia akan membantunya. Pihak kepolisian lantas mencetak beberapa poster gambar Jessica dan membagikannya. Dari hasil identifikasi memperlihatkan bahwa si pelaku memakai mobil berjenis SUV. 150 in the area. Toyota 4Runner or Pathfinder. The measurement the vehicle we're after is Atas dasar hal itu, para petugas pun memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Ada salah satu mobil yang dicurigai karena corak kembang ban mobilnya sama dengan yang ada di TKP. Namun saat melihat pengemudinya, para polisi tidak begitu yakin bahwa pelakunya adalah orang yang paling berpengaruh di Angkatan Udara, yaitu Kolonel David. Ketika akan diperiksa lebih lanjut, David beralasan bahwa dirinya sedang terburu-buru karena anaknya lagi sakit. I hear the Queen's coming. A lot of activity at the base these In a bit of a hurry. Got a sick kid and he's going on. But officer, I've really got The stars are a match. Okay, you still have to report it. He's the base commander. Herannya, saat situasi sedang genting seperti ini, dia sempat-sempatnya mengincar anak gadis tetangganya, anaknya Lloyd yang ada di awal film tadi. Tapi aksinya kali ini dia gagal karena Lloyd kembali ke rumahnya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Dan David yang kepergok berpura-pura mencari kucingnya yang lepas.
Rosie, come here, sweetie. How's the movie? The hell with Rosie. Can't like right. Well, the cat control your life. Di kantor polisi, Dobson menerima hasil laporan dari para petugas mengenai jejak ban mobil yang ia temukan, bahwa ban mobil milik David cocok dengan jejak ban mobil yang dia temukan di dekat rumah Jessica. Dobson tidak mau gegabah begitu saja, karena yang dia hadapi bukan orang sembarangan. Dia seseorang yang sangat berpengaruh di angkatan udara. Pikirnya bisa saja hanya kebetulan. Petugas itu juga berkata bahwa saat David diperiksa, dia seperti seseorang yang terburu-buru dengan alasan anaknya sedang sakit. Thanks. Untuk memastikan semua itu, di malam hari Dobson secara diam-diam mendatangi rumah David. Sedangkan di dalam rumah, terlihat dia sedang menggunakan pakaian pribadi wanita sambil menyaksikan rekaman para korban-korbannya. Dia hanya ingin memastikan ban mobilnya cocok atau tidak, sekaligus ingin memastikan anaknya yang dimaksud benar sedang sakit atau tidak. Di keesokan harinya, Dobson dengan yakin bahwa pelakunya adalah David William. Hal itu diperkuat oleh kesaksian David pada waktu pemeriksaan ban mobil yang katanya anaknya sedang sakit. Tapi nyatanya bahwa dia tidak memiliki anak, dan masih banyak kecocokan-kecocokan yang mengarah kepada sang kolonel jika memang dia adalah pelaku yang sesungguhnya. Missing. Williams called in sick with. Patient behavior sequence. Wow. It's all It all fits. a disciplined mind of graphic characteristics. Melibatkan para petinggi militer, mereka berencana untuk menangkap David dengan cara menjebaknya. Alih-alih diundang untuk bekerja sama dalam menangkap pelaku, ternyata Dobson malah memeriksa telapak sepatu David, dan itu cocok dengan jejak sepatu yang ada di rumah salah satu korban. Good. Here, some privacy. We shouldn't be. Well, it's not as bad as you see. No, can't say. Di dalam ruang interogasi, Nick memberi beberapa pertanyaan kepada David, salah satunya mengenai anaknya. David berdalih anaknya yang dimaksud adalah kucingnya yang bernama Rosie. Officer misunderstood. I said cat. You had to go home to my cat Rosie was ill. Right here. Right here. See this? Just check it all. Yeah. Good. Sementara di sisi lain, pimpinan polisi memerintahkan para petugas untuk menggeledah rumahnya. Istri David yang baru saja tiba tentu kaget. Liza tentu tidak terima jika rumahnya digeledah, tapi Dobson menunjukkan surat izin penggeledahan. Ketika sedang menghubungi pengacaranya Lisa, para petugas menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sang suami, di antaranya ratusan pakaian pribadi wanita. Karena sudah ada barang bukti yang cukup kuat, David tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya dia mengakui semua perbuatannya. Dia lantas memberitahu di mana membuang jasad Jessica. I don't think you are a cold-blooded psychopath. The Lloyd family is an egg. You're not like that. Egg and egg, Colonel. Barry? Yes. I'm so sorry, Jessica. To have dumped the body of 27 has been arrested and has taken off 8 days. Semua media dihebohkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi angkatan udara. Para prajurit menyaksikan berita itu di pangkalan. Setelah David berada di tahanan, Lisa menemuinya. Dia meminta untuk berpisah karena apa yang dilakukan oleh David sangat memalukan. Dia benar-benar tidak menyangka dengan sisi gelap suaminya. Setelah penyelidikan panjang dan bukti yang tidak terbantahkan, David Russell William akhirnya mengakui semua perbuatannya. Pada tanggal 22 Oktober 2010, Pengadilan Ontario menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Semua pangkat militernya dicabut, seragamnya dimusnahkan, dan namanya dihapus dari catatan kehormatan Angkatan Udara. Dari seorang perwira yang dihormati, dia berakhir sebagai salah satu pelaku kejahatan yang paling memalukan dalam sejarah militer Kanada.